Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan. Mudah-mudahan kita menangi di bulan suci Ramadan. Tema saya pada petang hari ini adalah sejatinya kita ini sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka jenengan Quran surat At-Taubah ayat 111. Sejatinya kita ini sedang berjual beli dengan Allah. Sebuah transaksi jual beli yang paling menguntungkan. Betul? Monggo dibuka surat At-Taubah ayat 111. Alhamdulillah, setiap saya ceramah ngisi khutbah itu sudah saya tulis, dan 6 bulan terakhir ternyata jadi buku tebalnya 400 halaman, termasuk materi yang saya pernah sampaikan di Ad-Da'wah ini. Sudah ketemu? Yang ada HP-nya. At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari diri, ya. Innallaha astara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu. Nah, berarti kita ini dibeli oleh Allah pada anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi Allah itu sedang bertransaksi dengan kita orang-orang mukmin. Maka diri kita ini, harta benda kita ini telah dibeli oleh Allah dengan surga. Coba, ini transaksi bisnis yang paling menguntungkan apa enggak? Ini digoda dengan jabatan, kedudukan, duit miliaran, wis hilang. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, baik di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Fastabsiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah
dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini menerangkan bahwa Allah membeli jiwa, raga, dan harta kaum mukmin, dan itu dibayarnya dengan apa? Surga. Jadi diri kita ini ketika kita orang mukmin itu beramal, beribadah, pada hakikatnya sudah dibayar oleh Allah dengan surga. Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan untuk menolong orang lain, kita gunakan untuk membangun masjid, semua hartanya orang mukmin itu sebenarnya hakikatnya sudah dibeli oleh Allah dengan, artinya Allah membalas segala perjuangan, pengorbanan yang telah diberikan kaum mukmin itu, baik berupa jiwa, raga, harta mereka, dengan balasan yang sebaik-baiknya, kenikmatan, kebahagiaan di surga kelak. Ini ungkapan yang sangat indah, yang harusnya menimbulkan kegairahan bagi umat muslim, umat manusia, orang-orang mukmin untuk semangat berjihad, semangat berjuang, karena ini menggambarkan transaksi jual beli yang sangat menguntungkan bagi kita manusia. Betul? Tapi memang untuk kesini ini butuh sabar, Pak. Wong Islam itu kepengin menang itu ya butuh sabar. Kemenangan yang hakiki itu ya nanti di surga, gak gerusa-gerusu kemana di zaman edan kayak gini. Ini transaksi yang paling menguntungkan, sehingga pengorbanan yang telah mereka berikan itu, baik dirinya, jiwanya, hartanya, jiwa raganya, itu ditukar oleh Allah dengan sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, kalau ada orang beli, yang beli itu adalah orang penting, orang yang luar biasa, pasti barang itu luar biasa apa enggak? Lah ini yang membeli adalah Allah, yang menciptakan kita, dan alat tukarnya apa? Surga. Ditukar dengan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada harta benda, daripada apa saja yang telah dikorbankan manusia. Dan jual beli terjadi ini antara Allah dengan siapa, Pak? Kaum muslimin. Ini tidak akan pernah batal, Pak. Kalau batal berarti yang goblok siapa, Pak? Jual beli dengan Allah ini kalau dibatalkan yang goblok siapa, Pak? Loh. Ini jual beli yang luar biasa. Gak iso ditukar mbek susu, ditukar mbek makan siang gratis. Lho ngomong duit sampean kabeh kok. Bagi-bagi bansos, dikai sertifikat wis metu, iku danane dari pajak kita, Pak. Wes lanjut. Maghrib iki waktune pendek iki soalnya. Jadi jual beli antara Allah dan kaum muslimin ini tidak akan pernah dibatalkan, Pak. Kalau kita membatalkan berarti kita ini bodoh. Tempat kembali kita ini surga, kok. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa, manusia itu sudah ditempatkan di surga. Berarti tempat asli kita, tempat asal kita apa, Pak? Ibu, Loh, hari ini tuh banyak orang Indonesia, artis malah seneng mlebu neraka.
ya ada ya, dengan banggane gak popo aku gak sholat, aku mlebu neraka, aku ketemu kanca-kanca artis yang lainnya. Lho kok gowendeng ini? Nggih, matur nuwun. Tidak seperti transaksi jual beli Bapak yang terjadi antara sesama manusia yang kadang-kadang dapat dibatalkan. Kalau transaksi jual beli dengan Allah tidak akan pernah batal Pak, kecuali manusia yang bodoh saja yang membatalkannya. Lagi pula jual beli antar sesama manusia itu hanya berupa pertukaran antara barang dan uang yang sama nilainya. Betul ya? Kalau jual beli sesama manusia itu pertukaran antara barang dengan uang yang sama nilainya. Lah, kalau jual beli dengan Allah sama nilainya apa? Tidak ada Pak. Luar biasa, tidak sebanding dengan. Sedangkan balasan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman itu tadi jauh lebih tinggi nilainya daripada pengorbanan yang telah diberikan, daripada dibandingkan nilainya itu jauh lebih tinggi daripada pengorbanan yang diberikan atau perjuangan yang dilakukan. Dan balasan Allah berlipat ganda. Tapi setane gak gelem Pak, maka diganggu kita. Betul? Jangan buka surat, saya sudah sampaikan juga, surat Al-Baqarah ayat 38. Jadi ketika manusia itu dikeluarkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan gara-gara tergoda oleh bisikan setan. Allah masih sayang. Sayangnya apa? Manusia dikasih hidayah berupa agama, berupa diutusnya para nabi dan rasul. Sudah pernah saya sampaikan ini. Coba jangan buka surat Toha 123, yang satunya surat Al-Baqarah ayat 38. Ya karena ngaji dibuka Pak, ngapain Al-Qur'annya kok enggak? Kalau saya ngaji di hadapan para santri-santri saya, kami di Lirboyo, jadi kalau ada santri kami itu kalau ngaji dia enggak nyatat, saya husnudon Pak. Kenapa saya husnudon? Karena Imam Al-Ghazali itu dulu kalau dia ngaji pada syekh-syekhnya, guru-guru besarnya di Al-Azhar, itu dia tidak pernah nyatat Pak, Imam Al-Ghazali itu. Tapi dia dengar, dia perhatikan, nyampe di rumah, kemudian dia tulis, dia ingat lagi, dibuka kitabnya, dipelajari. Saking seringnya dia belajar sama syekh, setiap belajar sama syekh itu dia tidak pernah nulis nyatat. Teman-temannya itu molok-molok. Nah kemudian ketika diolok-olok itu, kemudian Imam Al-Ghazali saking seringnya, kemudian dia mengatakan, coba kamu melingkar, silahkan kamu tanya pelajaran yang disampaikan sang syekh 2 minggu yang lalu. Ditanya oleh teman-temannya, semuanya bisa dijawab. Bahkan yang tidak ditulis, yang diterangkan oleh sang syekh, yang tidak ditulis oleh teman-temannya, Imam Al-Ghazali mampu menjelaskan dengan baik. Maka kalau ada santri saya di Lirboyo S2 akan ketemu saya, kalau dia tidak bawa buku catatan, saya husnudon. Mungkin diantara kamu makomnya kayak Imam Al-Ghazali. Ternyata diadap, wah ini Imam Al-Ghazali buahnya luar biasa. Terus ngaji derek sendepelan kabeh karena sudah faktor usia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi balasan yang berlipat ganda yang dianugerahkan Allah kepada hambanya itu semata-mata karena kasih sayangnya, karena merupakan kehormatan kepada hambanya yang beriman. Coba dibuka tadi surat Al-Baqarah ayat 38, yang satu cari surat Al-Baqarah ayat 123. Ini jaminan janji Allah. Jadi ini tadi Allah sudah membeli kita, diri orang-orang mukmin dan harta benda mereka dengan surga. Dan ternyata Allah mengingatkan, ketika kamu dikeluarkan dari surga, bawaannya memang apa? Penuh godaan, penuh perjuangan, tapi Allah masih sayang sama kita. Kita masih dikasih apa? Hidayah berupa agama dengan datangnya para nabi dan rasul. Dan itu kemudian itulah yang membuat kita selamat. Kalau kita sudah ketemu Pak Natalis 38. Nah, silakan yang 38. Kami
turunlah kamu semua dari surga. Nah, siapa yang dimaksud dengan semua? Nabi Adam, Ibu Hawa, dan setan. Setannya kan sudah dikeluarkan dulu. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka. Ya. Mereka tidak bersedih hati. Iya, itu jaminan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Datangnya Nabi dan Rasul membawa apa ini, Pak? Agama. Risalah yang terakhir siapa, Pak? Nabi yang terakhir siapa, Pak? Rasulullah. Untuk seluruh umat manusia, Pak? Berarti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Bukan berasal dari Arab, Pak. Betul? Ini saya pastikan loh, Pak. Menteri Agama sampai ngawur. Betul ya? Inna dina indallahil Islam. Yang 123. Maknanya hampir sama. Di situ dijamin oleh Allah. Kalau di dalam 123 Toha itu Allah mengatakan famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, fala yadillu wala yashqa, maka tidak sesat, tidak celaka. Dijamin apa enggak oleh Allah tadi? Jadi Allah itu masih sayang. Ketika turun ke dunia tadi itu setannya dikasih umur panjang, tapi menungso iku nek nurut aturanku, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, fala yadillu, maka dia tidak tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Berarti agama itu penting apa enggak? Tidak cukup dengan iman, Pak. Konsekuensi iman itu menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Konsekuensi iman itu adalah menjalankan syariat. Al-Quran itu bukan hanya dipakai sumpah jabatan, Pak, tapi Al-Quran itu apa? Dijadikan sebagai pedoman hidup. Sudah ketemu, Pak? Toha, yang Toha 123. Oke, silakan dibaca. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari berdua. jika kamu menjadi musuh dari bagian yang lain. Iya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, sama kan? maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya. Seandainya Bapak Ibu, Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak tergoda oleh bisikan setan, kita tidak pernah ke layar dunia, betul ya? Berarti kalau tidak pernah lahir ke dunia, berarti lahirnya di mana, Bapak Ibu? Di surga. Tapi karena Nabi Adam dan Ibu Hawa tergoda oleh bisikan setan, maka bawaannya Bapak Ibu itu mesti penuh perjuangan. Disebut di dalam ayat tadi itu, satu sama lain nanti saling bermusuhan karena ada yang goda tadi, Pak, bisikan setan. Ngaji koyong ini lho, Pak, setan tidak terima, Pak. Iki nek sing ngaji, sing ngulang iki dudu gurune, metu, Pak. Dudu ustate, dudu kiai metu. Saya di Bontang juga gitu, Pak. Besok saya Ramadan di Bontang, PT Badak sama PKT. Jadi saya baru pulang nanti sekitar tanggal 25. Jadi makanya akhir Ramadan saya baru bisa ngisi di dakwah. Setan tidak terima, Pak. Tapi Rasul melalui hidayah Allah, hidayah agama, melalui mengutus para nabi dan Rasul ingatkan. Saya terjemahkan bebas hadisnya. Kata Rasul gini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itulah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak?
Di majelis ilmu yang luar biasa ini juga setan tidak terima. Diciptakan ngantuk ngomong kowe fakih. Oh, atau koncone lagi ngrungokno dijak ngomong. Hati-hati sing ngejak ngomong itu adalah bisikan setan. Dan ragam bahasa bisikan setan itu bahasanya persis dengan kita. Dia tahu kekuatan utama manusia itu letaknya di antara dua telinga, maka dia seringkali mengganggu kita juga melalui dua telinga. Maka hadis tadi itu mengingatkan. Nah, itulah fungsinya agama. Jadi ternyata hidayah agama itu luar biasa banget. Nono sing ngomong wis gak usah belajar agama itu gak usah dukul-dukul. Engko bareng dadi radikal. Ono sing ngomong ini nggih. Islam itu radikal, Pak. Mendasar sampai akidahnya, betul ya? Saya ini termasuk orang radikal, Pak. Ramah, terdidik dan berakal. Sehingga beberapa takmir masjid di Surabaya itu tidak berani foto bareng saya, Pak. Karena kalau foto bareng saya nanti dianggap takmir yang radikal. Padahal radikal itu apa, Pak? Ramah, terdidik dan berakal. Ini harus kita opinikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih belum ya isanya? Lanjut. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu bisikan setan. Hati-hati, Bapak Ibu. Memilih kata-kata, memilih pikiran itu memilih masa depan. Setan ngeracuni kita di pikiran, betul? Hati-hati dengan pikiran negatif. Belum mencoba sudah bilang nggak bisa, sulit. Saya punya klien Bapak Ibu, kalau sudah pensiun kayak gini ini, kadang-kadang sering kali browsing internet, sing dideleki apa Pak? Penyakit lansia. Terus nyocok no. Halo, nyocok no. Lu pokoknya aku iki yo. Lu di akhirnya ada dokter ngomong sama saya, ada orang tua Ustaz diantar anaknya marah-marah bahkan minta opname. Padahal saya cek, saya lab, saya uji diuji lab kesehatannya semuanya normal, Pak. Tapi dia marah-marah, dia katakan, "Dok, yang sakit itu saya, bukan dokter." Akhirnya anaknya bilang, "Dok, wis enggak apa-apa, Dok, diopname saja." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu hari tidak ada masalah, besoknya temenan. Hati-hati Bapak Ibu, memilih kata-kata, memilih pikiran, memilih masa depan. Allah itu akan menuruti persangkaan sehat-sehat gitu aja. Pikirannya tetap positif, minta sama Allah. Kalau Bapak Ibu berkesempatan umroh haji, setiap hari Selasa itu yang imam Syekh As-Sudais, suaranya lantunan ayat Al-Quran tidak asing bagi kita. Ternyata ketika beliau masih anak-anak, Bapak Ibu sekalian, yang namanya anak kecil biasanya nakal, gelis, ibunya marah. Marahnya itu ngomongnya dijaga Bapak Ibu. Kamu saya sumpahi jadi imam Masjidil Haram. Jadi doa mana? Hari ini banyak orang tua kalau anaknya nakal sedikit, dasar kamu anak setan loh. Dia lupa. Kalau anak setan berarti bapak ibu gendruwo. Hati-hati Bapak Ibu, ada 5 hal yang seringkali ditumpangi oleh bisikan setan. Dan pesan Rasulullah tadi luar biasa. Hambakan mana yang paling bahaya Bapak Ibu? Yang dari dalam apa dari luar? 1, pikiran negatif. Hati-hati. 2, hati-hati dengan kata-kata tapi. Setelah kata tapi mesti alasan apa enggak? Alasan yang seringkali ditumpangi adalah dalih usia. Yang masih muda biasanya alasannya apa? Saya kan masih muda Pak, belum berpengalaman, ngapain mikir dakwah, ngurusi masjid. Nah gitu kan. Yang tua alasannya apa biasanya? Aku wis tuwa Pak, kayak norek lom-lom wae.
Sering jadi alasan. Kalau dalil usia ini jadi alasan Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada para sahabat-sahabat dulu yang dia masuk Islam, dia berjuang, usianya masih muda-muda, betul? Kalau dalil usia ini dipakai, maka tidak ada alasan bagi para sahabat yang tua tetapi semangatnya luar biasa. Hati-hati dengan pikiran negatif. Makanya Rasul mengingatkan, begitu terngiang yang pikiran negatif, segera minta perlindungan sama Allah. Astagfirullah, setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ngambil air wudu, sholat sunnah, buka 2 rakaat. Ketemu konco, ngomongannya negatif, pahit. Ikut seneng apa seneng? Ya. Kata-katanya bervirus. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang ajar aku ditutup setan, aku ya pengen ngaji, aku melu ngomong Pak Make kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semakin dia marah-marah, bacakan saja Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sekalian diruqyah biar jinnya keluar. Maka waspadalah. 1, pikiran negatif. 2, pakai alasan usia. 3, pakai alasan kesehatan. Ayo, sering apa enggak jadi alasan? Aduh Pak, saya kalau ngaji lama-lama kayak gini ambeien. Apa mana nih gak ono sendepelan Pak? Wah, geger iki rada anu. Kalau dalil kesehatan ini dipakai, maka tidak akan ada sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Dia cacat, kakinya pincang, tetapi dia tidak ingin kecacatan tubuhnya menghalangi untuk meraih surganya Allah. Pada saat perang Badar, dia tidak diizini oleh Rasulullah karena 4 orang anak dan keponakannya itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, engkau kan tahu bapak kami, paman kami, beliau itu cacat. Jangan izinkan nanti kalau ikut perang Badar. Dan saat itu tidak diizinkan oleh Rasul. Pada saat ketika perang Uhud, sebelum keburuan anak dan keponakannya menghadap Rasul, dia menghadap Rasul sambil kemudian menangis. Ya Rasul, aku tidak ingin dengan cacatnya tubuhku ini menghalangi untuk meraih surgamu. Izinkan aku ikut dalam perang Uhud. Dan di antara para syuhada Uhud yang meninggal adalah beliau, sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Kemudian Rasul perintahkan pada saat dimakamkan, Amr ibnul Jamuh ini dimakamkan dengan sahabatnya yang sama-sama cacat, yang berjuang demikian luar biasa seperti burung loncat ke sana kemari. 50 tahun kemudian, ketika Madinah terjadi banjir bandang, makam para syuhada Uhud itu dipindahkan. Dan di antara makam yang dipindahkan, ada satu makam yang jasadnya masih utuh seperti orang baru tidur. Siapa jasad itu? Sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Pakai alasan? Maka hati-hati, setan seringkali menumpangi 5 hal ini. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan apa? Keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Dan biasanya menumpangi 5. 1 tadi apa? Berpikir negatif. 2 pakai alasan usia. 3 pakai alasan kesehatan. Yang keempat, sering pakai alasan latar belakang pendidikan. Sering apa? Wah, saya tidak mungkin bisa Pak, saya kan cuma S3 ya Pak, SD, SMP, SMA saja. Kalau dalil ini, dulu para sahabat masa ada gelarnya, sekolahnya SD, SMP, SMA ya. Pakai alasan. Dan yang kelima ini kelihatannya rohani tapi roh halus, seringkali dipakai, yaitu dalil nasib. Betul apa enggak? Yang pemahaman Pak, nasib. Isanya jam berapa? Jam 7. Maka di dalam berjuang ini butuh sabar Pak. Karena sabar itulah yang membuat Allah memberikan pertolongan. Coba di dalam Al-Quran, ternyata Allah yang perintahkan sendiri, ista'inu bis-sabri was-shalah.
Mukmin yang sabar, Pak. Kalau mukmin saja, beriman saja, itu kekuatannya 100 orang dalam sebutan bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1:2, betul? Tetapi orang mukmin yang sabar itu 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Berarti kekuatannya 1:10 pada. Jadi yang kekuatan orang-orang iman itu akan bertambah luar biasa. Itu dibuktikan pada saat perang Badar. Nah, sekarang pertanyaannya, sabar itu apa? Al-Ghazali itu menjelaskan, sabar itu secara bahasa, sabar itu menahan diri. Maka kalau sabar menghadapi musibah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah menahan diri, mencegah diri dari sedih dan jengkel. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita menahan diri dari sedih dan jengkel, maka itu sabar, kata Imam Al-Ghazali. Awalnya ketika ditimpa musibah, biasa kadang-kadang kita sedih dan sebagainya. Begitu ingat, segera menahan diri dari sedih dan jengkel. Jadi sabar ketika menghadapi musibah, itu maknanya adalah menahan diri, mencegah diri dari sedih dan jengkel. Kalau itu yang kita lakukan, Allah bakal tolong, Allah bakal kasih keajaiban. Yang kedua, sabar terhadap nikmat. Tadi sabar ketika ditimpa apa? Musibah. Al-Ghazali menjelaskan, sabar terhadap nikmat itu maknanya adalah tidak menggunakan kesehatan, tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Itu sabar terhadap nikmat. Tidak menggunakan nikmat, tidak menggunakan kesehatan dan nikmat untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, tetapi justru menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk semakin dekat pada ketaat, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sabar terhadap nikmat. Kalau sabar terhadap kehilangan sesuatu yang dicintainya, maka Al-Ghazali mengatakan sabar ketika kita kehilangan orang yang paling kita cintai atau sesuatu yang paling kita cintai adalah tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk menampar pipi kanan kiri dan merobek-robek baju, karena itu tabiat orang jahiliyah. Jadi ketika sabar ketika kita diuji, ada orang terkasih, orang yang kita cintai, kemudian kehilangan orang yang kita cintai, maka Al-Ghazali menjelaskan adalah menahan anggota tubuh untuk tidak nampar pipi kanan dan kiri, dan merobek-robek apa? Baju. Karena itu tabiat jahiliyah. Nah, di kita hari ini, dulu di kampung saya itu kan ada orang Cina Kristen mati, Pak, kan ada yang bagian nangis, Pak. Betul ya? Lah itu arek-arek itu nanti, wah, ono wong Cina mati. Aku tak teko, ayo gawe grup bagian nangis, Pak. Jadi nangis sing paling banter, amplopnya paling gede, Pak. Ngono iku mulai arek-arek mulai iku gawe mendem. Wong klube jenenge Arkup. Arkup itu arek kuburan, Pak. Itu dulu zaman saya pas hidup di Simo sana, di Surabaya. Mari ngono, begitu makam begini arek-arek ngeduk, Pak. Iku dikeduk, Pak, karena nek wong Cina Kristen mati itu biasanya apa? Baju, jam, macam-macam. Nah, itu diambili, Pak. Sarek Surabaya gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Sabar tadi kalau terkait dengan musibah itu menahan diri, mencegah dari sedih dan jengkel. Kalau itu yang kita lakukan, Allah pasti jawab. Allah akan kasih pertolongan. Sabar terhadap nikmat itu adalah apa tadi? Tidak menggunakan nikmat atau nikmat kesehatan atau nikmat yang lainnya untuk berbuat dosa dan maksiat, tetapi semakin taat kepada Allah. Itu sabar terhadap nikmat. Karena biasanya kalau dapat nikmat itu lali, Pak. Wis kuasa lali, kepingin kuasa terus. Ya, gak iso 3 periode apa carane, ya kan gitu. Sampai diatur-atur MKI. Ya ono apa ndak? Wong e teko. Sabar terhadap orang yang
kehilangan sesuatu yang dicintai, itu adalah mencegah diri tubuh ini tidak menampar menggunakan tubuh untuk menampar pipi kanan kiri dan merobek-robek baju. Itu tradisi jahiliyah. Tapi Ibnu Athaillah menjelaskan sabar itu ada 3. Sabar sebelum beramal. Ibnu Athaillah menjelaskan sabar sebelum beramal itu apa? Beliau mengatakan sabar sebelum beramal itu niat semata-mata mencari ridha Allah, berazam kuat agar amal soleh ini, amal ibadah, amal kebajikan ini kesolehannya sempurna. Itu sabar sebelum beramal. Berarti sabar sebelum beramal itu meluruskan niat, berazam kuat. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, sabar saat beramal. Sabar saat beramal itu apa? Tidak tergesa-gesa menjalankan amal ibadah, menjalankan syarat itu agar sempurnanya kesalehan tadi itu. Jangan mentang-mentang sholat apal mek sak menit. Nah, Indonesia ini memecahkan rekor sholat tarawih 13 menit Lalu di daerah Blitar pernah dengar ya? Ternyata Ibnu Athaillah menjelaskan sabar saat beramal itu adalah tidak tergesa-gesa ketika menjalankan ibadah, ketika menjalankan syariat dengan penuh kekhusyuan tadi itu. Sebab kalau tergesa-gesa ke susu-susu itu bahaya. Gak bahaya kan gitu. Sholat karena harus hafal tadi itu merong menit, bawa akbar. Nah kan nggak khusyuk belas itu. Karena penjelasan ulama fikih itu setidaknya membaca 3 kali atau dengan bacaan doa itu masuk tumanina. Tapi kalau kemudian bacaan kayak tawon, gimana tumanina? Itu contoh dalam sholat. Yang ketiga, sabar ketika setelah beramal. Sabar ketika setelah beramal itu apa? Tidak mengingat-ingat kebaikan itu, seakan-akan tidak pernah kita lakukan. Agar apa? Agar tidak menimbulkan sombong, sum'ah dan riya. Ini penjelasan Ibnu Athaillah. Jadi sabar itu ada 3. Beliau mengatakan sabar saat beramal, sebelum beramal berarti meluruskan niat semata-mata mencari ridha Allah, punya azam yang kuat untuk menyelesaikan ibadahnya tadi dengan penuh kesalahan dengan sempurna. Yang kedua adalah sabar saat beramal, tidak tergesa-gesa menjalankan amal ibadah itu. Karena apa? Untuk mendapatkan kekhusyukannya. Dan yang ketiga, sabar setelah beramal. Apa? Tidak mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan, untuk menjaga agar tidak sombong, tidak sum'ah dan riya. Maka ngaji ini butuh sabar. Gak sampai sak jam ini pokoknya wis panas susah, kok mari-mari Ustaz situ ini. Iya mari yo arep ada. Butuh sabar. Termasuk ngomong umat itu butuh sabar. Nabi Yunus diingatkan oleh Allah ketika tidak sabar, dia meninggalkan kaumnya, ternyata disambut oleh ikan apa? Ikan paus, sampai diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran. Seandainya Nabi Yunus ini bukan termasuk hamba yang mengingatku, maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai ila yaumul kiamat. Kenapa tauhidnya Nabi Yunus ditolong oleh Allah? Kenapa tauhidnya Fir'aun kok gak ditolong? Jadi Fir'aun itu ketika tenggelam, Fir'aun itu juga mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Tetapi kenapa tauhidnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah? Wis kaset. Betul? Kenapa tauhidnya Nabi Yunus yang membedakan apa? Nabi Yunus ini hamba-hamba Allah yang ingat Allah pada saat senangnya, maka pada saat dukanya ditolong oleh Allah. Sementara Fir'aun pada saat senang, pada saat jaya-jayanya ingat Allah,
Itulah yang membedakan. Sama-sama mengucapkan tauhid, satu ditelan dengan perut ditelan ikan paus masuk di dalam perutnya, yang satu ditenggelamkan ya oleh Allah, dan di saat nyawanya dari tenggorokan dia mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Yang satu tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka keimanan tauhidnya beda, karena ini mengenal Allah pada saat senangnya, maka pada saat dukanya Allah ingat, Allah tolong. Fir'aun dia tidak kenal Allah pada saat senangnya, maka pada saat ketika dia duka, apalagi menghadapi sakaratul maut, tauhidnya tidak terima karena sudah sampai di tenggorokan. Maka betul kata Aid Al-Qarni itu, kalau manusia itu tanpa iman, tanpa amal soleh, maka kekayaannya, hartanya, kedudukannya tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak bisa menolong dia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang 2 menit. Sudah terasa pokoknya panas kan? Sudah saya tulis, jangan khawatir. Sudah saya kirim ke beliaunya Pak Natalis, dan selama 6 bulan saya keliling berbagai tempat di Indonesia, ternyata dikumpulkan tulisannya sudah jadi 400 halaman. Biasanya paling banter saya nulis itu 300 halaman, ini kok tembus 400, alhamdulillah. Padahal di tengah kesibukan yang luar biasa. Mungkin ini teman-teman sekalian, jadi yang mindset berpikir kita hari ini, kita tidak boleh lupa Allah telah membeli siapa? Kita orang-orang mukmin. Jadi kita sedang bertransaksi dengan Allah, kita sedang melakukan jual beli dengan Allah. Di dalam surat At-Taubah tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu apa? Diri mereka, harta benda mereka, bi anna lahumul jannah. Jadi ini harus jadi mindset berpikir kita. Begitu kita lupa, kita ingat, oh ya Allah, aku wis dibeli oleh Allah dengan surga, berarti aku gak oleh tubuh ini untuk maksiat. Ketika mindset berpikiran kita semacam ini, hidup ini jadi semangat apa enggak? Kita sedang bertransaksi dengan Allah, dan Allah telah membeli kita dengan surga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.